Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini tadi saya mendengar penjelasan pertemuan yang tidak ada zikirnya seperti himar kalau tidak salah. Iya. Jadi bagaimana kalau saya melakukan kegiatan rapat-rapat atau pertemuan agar tidak termasuk seperti tadi, seperti himar itu. Ya. Jadi bagaimana kiat-kiatnya? Iya, ya. Siapa ini Pak? Di mana? Mana Pak? Dari Saiful dari Babakan Cianjur Ciamplas. Oh ya. Saiful. Ya. Iya, Pak Saiful ya, dengar di radio ya. Pak Saiful di Babakan Cianjur Ciamplas. Jalan Ciamplas Bandung atau Ciamplas ini? Ciamplas ini ya. Ciamplas Cililin ya. Tadi dikatakan orang yang duduk di satu majelis lalu tidak berzikir, maka mereka itu seperti bangkai himar. Jangan ke saya protesnya kepada Nabi SAW. Jangan diprotes, itulah yang sebenarnya ya. Tapi kita introspeksi. Nah sekarang kalau majelis itu majelis bukan pengajian. Kalau pengajian ya pasti zikir isinya ya. Pengajian itu isinya zikir. Karena membahas ilmu, mempelajari dan mengajarkan ilmu itu seutama-utama zikir. Nah sekarang bagaimana kalau rapat, kalau pertemuan, kalau meeting gitu ya. Bagaimana agar tidak kena dengan hadis ini? Ya isi dengan zikir. Ya, zikir itu tidak harus yuk kita zikir bareng-bareng, tidak ya. Ada sholawat di sana. Kalau mau berbicara kita Bismillah, Alhamdulillah, terus memuji Allah, terus bersolawat kepada Nabi. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasul. Itu zikir. Ya, kemudian baru kita ngomong. Syukur kalau kita nyelipkan ayat atau hadis umpamanya ya. Para warga sekalian, kita besok ini akan ada kerja bakti ya. Ini sesuai dengan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu zikir ya. Apalagi Nabi SAW menyatakan begini-begini. Masukkan ayat, masukin hadis. Kalau ada, kalau tidak ada cukup ketika awal kita berbicara, maka kita awali dengan hamdalah, dengan salawat kepada Nabi SAW. Dan nanti di akhir majelis kita menutup dengan kafaratul majelis. Ya, doa kafaratul majelis adalah doa penghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama kita bermajelis. Itu zikir ya. Demikian Pak siapa tadi? Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, ada telepon lagi. Silakan. Halo. Bu. Ya silakan Bu, udah masuk. Siapa di mana? Iya. Ini Pak mau nanya. Dari siapa di mana? Iya, dari hamba Allah di Marga Asih. Hamba Allah di Marga Asih. Iya, mau nanya. Kalau dikir pagi, batas waktunya sampai katanya dengan sampai terbit matahari, betul kan Pak Ustaz? Yang satu, yang kedua, kalau itu sujud di waktu sujud itunya pakai bahasa Sunda. Indonesia nggak apa-apa, bahasa Indonesia atau bahasa Sunda ya Pak ya, nggak apa-apa. Iya. Makasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama Bu. Iya, barakallah. Maaf Pak Ustaz, maaf. Iya, dimaafkan. Berdoa. Apa Bu? Berdoa waktu sujud bisa diucapkan dengan bahasa Sunda atau gimana gitu. Iya. Ya, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fik Ibu hamba Allah ya. Hamba Allah di Marga Asih. Hamba Allah bukan nama. Mungkin namanya Amatullah. Amatullah itu artinya hamba Allah, tapi yang wanita ya. Ada dua pertanyaan ya. Ya, apa pertanyaan pertama? Satu waktu. Waktu zikir pagi, batasannya kapan? Taib, barakallahu fiik. Ulama ikhtilaf tentang batasan zikir pagi. Ada yang berpendapat bahwa zikir pagi sejak mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari.
Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dimulai dari terbit fajar sehingga zawal. Zawal itu pas zuhur. Jadi lebih lama lagi rentang waktunya. Ya, ini pendapat salah satunya dipegang oleh Lajnah Daimah, kumpulan para ulama, termasuk juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Dan ini menunjukkan bahwa keleluasaan kita untuk melakukan zikir. Jadi selama batasan pagi itu tidak dijelaskan oleh syariat, maka kembalikan makna pagi itu kepada urf. Urf itu adalah kesepakatan manusia. Ya, apakah setelah matahari terbit jam 6, jam 7, jam 8 masih pagi atau sudah siang? Kita semua sepakat jam 8 masih pagi, bahkan jam 9, bahkan jam 10 ya. Yuk kita besok bertemu ya jam 10. Jam 10 pagi apa jam 10 malam? 10 pagi gitu ya. Itu masih pagi. Oleh karena itulah maka Lajnah Daimah berpendapat bahwa batasan dari zikir pagi adalah sampai zawal. Sampai zawal itu sampai matahari tergelincir ke barat dari tengah-tengah. Ini menunjukkan sampai menjelang zuhur maka itu masih dianggap dibolehkan menunaikan zikir pagi. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, bolehkah berdoa di dalam sujud dengan bahasa selain Arab gitu ya? Ulama ikhtilaf, kalau Imam Ahmad dalam kitab Masailul Imami Ahmad menyatakan di dalam sholat tidak boleh ada bahasa ajam. Bahasa ajam itu bahasa selain Arab, kecuali bahasa ajam yang memang menjadi bacaan pokok yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seperti disebutnya nama Ibrahim, itu Ibrahim bahasa ajam, bahasa Ibrani bukan bahasa Arab ya. Dan Ibrahim disebut nggak di dalam sholat? Ya disebut, yaitu dalam apa? Tahiyat, di dalam sholawat. Ya. Adapun selain yang dicontohkan tidak boleh ada bahasa ajam di dalam sholat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan boleh. Karena apa? Nabi SAW menyatakan fal yad'u bima a'jabahu minad du'a. Maka hendaklah dia berdoa dengan doa yang paling dia sukai di dalam sujud. Yang dimaksud doa yang paling disukai itu baik isinya termasuk bahasanya. Termasuk bahasanya. Karena seringkali dengan bahasa sendiri lebih apa? Lebih terhayati karena faham isinya dan struktur bahasanya juga bisa kita perindah sesuai dengan kemampuan bahasa kita. Bagi yang pintar berbahasa ya. Tapi sebaik-baik yang kita lakukan adalah ambillah doa dari yang dicontohkan oleh Nabi SAW walaupun dalam sujud. Doa apapun yang kita inginkan, kita minta dalam doa itu ada contohnya dari Nabi SAW. Minta apa? Ya, mau minta jodoh ada dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya. Ada, meminta anak soleh ada dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa innal muslim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqima sholah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu dalam Al-Quran ada. Tinggal hafal. Ya, kemudian kita baca di dalam sujud untuk istri kita, suami kita, anak-anak kita agar soleh. Ya, minta rizki dalam Al-Quran, dalam hadis juga ada. Ya, oleh karena itulah sebenarnya semuanya lengkap dalam Quran, dalam